kan dia dengan ujian juga yang sama dengan ucapan dia. Nah, tetap sholat. Nah, ketika kita sedang kerja dan waktu mau sholat, sedangkan pakaian kita terkena najis, apa kita harus apa dulu nih? Selama tidak mungkin, yang setahu ana ya, koreksi kalau salah. Setahu ana, kalau selama kita tidak kena, misalnya afwan ya, antum buang air kecil ya, misalnya kena pakaian antum misalnya, atau mungkin bercecer misalnya, atau lupa lah, ya saran ana ya, kalau tidak kena tidak apa-apa. Karena zaman dulu Rasulullah pernah berperang, sholat dalam keadaan kotor gitu ya, tetap menjalankan sholat. Ya, kecuali ada hadasnya, mungkin bekas cipratan air kecil mungkin ya, mungkin bisa diganti pakaiannya. Karena ke zaman sekarang lebih mudah, kita bisa persiapkan pakaian, kita persiapkan mungkin yang bawa sarung, pakai baju salin misalnya. Nah, bagaimana cara menjaga tidak tidur lagi setelah sholat subuh? Pertanyaannya bagus. Pertama, barang siapa yang menjaga dirinya untuk tidak langsung tidur, tapi perbanyak istighfar dari jam ba'da subuh, syuruk, duha dan selanjutnya, dan dia selalu memulai aktivitas, maka Allah akan jamin dia rezeki yang luar biasa. Ya. Kalau tertidur atau memang diniatkan habis subuh tidur, maka terganggu nanti rezekinya. Tapi wallahu a'lam. Tapi kalau saran ana, jalankan aktivitas, selesaikan zikir, baca Quran ya, dari ba'da subuh hingga syuruk misalnya. Habis itu kalau ada yang melanjutkan sholat duha, fadol silakan. Perbanyak istighfar, perbanyak meminta doa, perbanyak baca Quran ya. Insya Allah Allah muliakan kita, Allah berikan rezeki yang juga tidak disangka-sangka. Allahu a'lam bishawab. Nah, sabar itu adalah kunci. Karena di Quran juga dibilang kan, wasta'inu, pokoknya sabar dan sholat, jaga sholat. Bang, anak kerja siang bang. Oh, masya Allah. Jangan kesiangan tapi jangan tidur. Jadi saran anak, yang penting ba'da subuh, kayak misalnya antum pada bangun nih, alhamdulillah selesai subuh. Ba'da syuruk jam 6 misalnya, jam 6:04 lewat sekian sudah syuruk. Ya, antum dari ba'da subuh sampai syuruk perbanyak istighfar, perbanyak dengerin majelis ilmu, perbanyak baca Quran, perbanyak baca-baca yang memang bagus untuk menambah iman kita ya. Atau misalnya lakukan kegiatan aktivitas olahraga. Ya, seperti itulah hal-hal yang positif. Kalau misalnya memang mata sudah berat banget, saran anak semua sudah ditunaikan. Sudah selesai baca Quran, istighfar, baca apapun ya, doa, amalan-amalan yang baik ya. Olahraga misalnya, mungkin sholat duha sudah misalnya kan, terus sangat berat mata jam 8 misalnya, terus setengah 9 sudah berat sekali ya, mungkin diistirahatkan mungkin ya, Allahu a'lam silakan. Tapi jangan sampai terus bangun siang ya, mungkin tertidur saja sejam cukup lah, sebagai charge aja untuk supaya lebih segar aja mungkin. Wallahu a'lam. Bang, setelah kita belajar bahasa Minang, karena setelah mati kan kita bangkit. Lucu juga nih pertanyaannya nih. Onde mande. Ande mande. Insyaallah. Bang, apakah melahirkan anak suatu tindakan kejudian? Enggak dong. Tidak ada korelasinya antara melahirkan satu anak, karena itu berkat dari Allah, dengan hal yang buruk ya. Karena koreksi itu. Allahu a'lam. Afwan, antum bisa kajian di mana? Siapapun yang undang anda datang, ataupun ada penceramah siapapun anda hadir tanpa melihat siapa penceramahnya. Ana rahmatul lil alamin. Semua anda lihat orang yang punya ilmu agama dalam berdakwah, itu adalah orang yang menyampaikan kebaikan. Ambil baiknya, buruknya kita simpan ya. Tidak usah kita gibahkan, tidak usah kita perdebatkan. Ambil baiknya, buruknya kita simpan. Nah,
tidur subuh, betul. Itu udah dijawab, masya Allah. Aduh, Pak tuh. Bang, pintu surga tuh ditarik, didorong atau digeser? Ya Allah. Allahumma barik, masya Allah. Kenapa sih orang yang ceramah pakai anak antum? Enggak juga, boleh juga kamu, kau, atau dirimu, atau ananda, beda, bebas, fadol. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Fisca Barka, aduh Barka ya. Karena demennya dari dulu yang legend-legendnya semua di sini. Madrid. Tidak kakak hijau, masya Allah, berkah berarti ya, alhamdulillah, masya Allah. Pengen belajar agama dan ngaji biar tapi umur sudah tua. Nggak ada masalahnya kita mau belajar dengan umur, akhi, nggak ada korelasinya. Topinya pecinya hijau nih, bukan lidahnya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Posisi di mana bang? Posisi lagi duduk, akhi. Ini lagi duduk nih. Posisi lagi duduk. Antum jamaah. Jamaah, iyalah. Campuran. Bang, kalau tahu di umur berapa abang menemukan titik balik? Titik balik apa dulu nih? Karena dapat daya langsung, akhi. Jadi bukan ajakan atau ya ajakan adalah tahun berapa itu ya? Tahun sebelum 2020 sudah ada banyak ajakan, cuman nggak ana hiraukan. Semenjak itu baru ana menyadari bahwa wah, kayaknya ana harus ini nih, paling tidak ada sandaran iman untuk ana berbalik kepada Allah. Tadinya sama sekali nggak ada. Suka lihat orang dari kecil pesantren yang sudah dewasa jadi ahli agama. Iri kenapa? Jangan hasad tuh. Hidayah tuh mahal, nam. Kalau antum ke masjid Nurullah kali batasi Nurullah Nurim, insyaallah. Negam itu apa negam? Negam. Oh, familia. Pasaran berarti ya, masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Iya, jangan, kalau bisa hindari hasad atau iri ya, dalam melihat sesuatu yang mungkin sebenarnya itu nanti memberikan ain ya. Kalau bisa sama-sama mendoakan saja, insya Allah. Semoga aku juga bisa diberikan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sepertimu, bang. Insya Allah, amin. Mirip Bimo, ya adik Ana soalnya beliau. Masya Allah, tabarakallah. Gimana biar tambah sabar, bang? Tambah sabar. Ya diem aja, maafkan. Diamkan dan maafkan. Saling mendoakan dalam kebaikan. Bukan mimpi. Hidayah itu langsung Anda dapatkan. Bukan mimpi. Kalau mimpi itu halusinasi jatuhnya. Kalau ini tidak, ini memang kenyataan. Dari kisah hidup. Ya, dari kisah hidup. Nah. Allahumma atina sidqwa wa zakita atau khairul mazidha. Masya Allah.
bertakwa, perbanyak istighfar. Pak, aku dulu ya, aku mau mandi, siap-siap. Fadol. Yang punya ada kegiatan, fadol silakan. Masalah tato salah apa saya tidak sholat. Sebagian ulama, sebagian orang paham secara agama setelah Anda tanya sah. Secara wudhu, dari wudhu sah. Sholat insya Allah sah. Tapi yang secara menilai secara utuh, menerima atau tidaknya tergantung Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita konsisten dan kita niatkan dalam kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja. Nah, kalau diskusi tentang hijrah kayaknya ada beberapa yang udah Anda sampaikan di beberapa media ya. Jadi tidak perlu Anda ceritakan berulang-ulang sepertinya. Sesuatu yang sifatnya begitu sepertinya nggak perlu disampaikan berulang-ulang. Jadi lebih baik sabar saja insya Allah. Dalam arti gini, apa yang Antum melihat mungkin secara visual dalam penyampaian yang Anda sampaikan, ya memang itu kejadian nyatanya gitu ya, bahwa pernah mengalami proses sakaratul maut yang tidak enak gitu. Terlepas dari segala bentuk kefuturan atau kekurangan kita, karena manusia ini tidak ada yang sempurna kecuali milik Allah Azza wa Jalla saja. Pasti kita pernah mengalami fase lemah iman, lemah segalanya, cepat mungkin kembali futur atau mungkin khilaf, itu pasti. Tapi jangan lupa, sebanyak-banyak kita berbuat keburukan atau dosa dalam satu hari, tapi kita selalu kembali kepada Allah bertobat, selama itu pula pintu tobat dibuka oleh Allah ya. Dan selama itu pula juga rahmat, pintu ampunan Allah begitu besar pada kita. Nah, barakallah, maafika barakallah. Bismillah. Kapan seorang dikatakan hijrah? Ketika dia memang berpindah dari dirinya dia yang dulu futur, katakan lemah iman, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, itu aja. Secara nasuha, secara serius. Masya Allah, tabarakallah. Kalau hitungan masih baru ya, 2020. Dari hidayah dulu, yang tadi tidak pernah ingat Allah, akhirnya ingat Allah, dan alhamdulillah dari kecil file-file ibadah, sholat dan segala macam doa semua tidak pernah lupa ya. Semua datang aja filenya tiba-tiba, baru anak hijrah.
Tapi mempertahankan untuk istiqomah ini yang berat. Sama-sama mendoakan akhir. InsyaAllah diberikan kekuatan dan ketaatan dan keimanan. InsyaAllah. Wallahu alam kalau lagi haid. Wallahu alam. Yang pasti nggak mungkin ibadah ya, nggak mungkin sholat maksudnya. Kan lagi ada halangan. Cuma kalau mungkin cuman mengingat Allah, beristighfar mungkin bisa, mungkin wallahu alam. Dengan niat bersuci, berwudu ya kan, berwudu dulu, beristighfar ya. Tapi selama tidak ibadah sholat mungkin ya, karena ibadah sholat kan kewajiban kan ada. Itulah mungkin satu kemudahan bagi akhwat karena dia ada halangan ya. Jadi memang pasti Allah kasih kemudahan. Waalaikumsalam ya akhi. Masya Allah, Masya Allah, dari Madinah nih, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Di sana udah mau subuh kayaknya nih, azan pertama ya. Jam 3 ya pasti. Masya Allah, akhi. Sehat-sehat selalu akhi, jaga kesehatan. Insya Allah Allah berikan kemudahan buat antum di sana, Masya Allah. Iya, baru 2.30. Paling sebentar lagi itu sudah azan pertama, setengah 4. Setengah 4 sudah azan pertama. Bismillah. Sehat selalu akhi ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan seperti antum memudahkan urusan orang di sana, Insya Allah. Bismillah. Baik, karena sudah 6:30 ya. Mempersingkat insya Allah, mempersingkat waktu juga insya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk kita lebih sebagai reminder saja. Semoga berguna karena pada hakikatnya di sini adalah belajar juga. Belajar ilmu agama wajib, menyampaikan untuk kebaikan insya Allah bisa wajib juga, menyampaikan kebaikan tanpa paksaan atau menggurui atau merasa berbangga diri ya, intinya itu. Nah dalam hadis sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Baik, lebih mempersingkat waktu karena sudah jam 6.25 insya Allah. Jadi Ana mau buka insya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Di pagi ini insya Allah Ana mau membahas mengenai adab dan akhlak insya Allah. Allahumma barik, Masya Allah. Jadi meraih surga dengan adab dan akhlak yang mulia insya Allah. Baik. Mungkin Anda buka langsung aja ya. Waalaikumsalam. Karena sudah jam 6.26. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puja-pujian bagi Allah Azza wa Jalla saja, Rabb alam semesta kita, yang segala pujian
kita sandarkan hanya kepada Allah yang paling sempurna, ya, beserta sholawat juga dan salam kita kepada kiai ulama besar kita, suri tauladan kita, guru kita, ya, nabi kita, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, ya, juga kepada warganya, sahabatnya, kerabatnya hingga akhir zaman, insyaallah. Baik, insyaallah di pagi ini Anda mau membacakan ya, menyampaikan saja insyaallah. Jadi tidak ada rasa untuk menggurui atau ujub berbangga diri di sini, tapi hanya menyampaikan saja apa yang Anda pelajari. Jadi meraih surga, meraih tiket jannah dengan adab dan akhlak yang mulia insyaallah. Jadi akhlak mulia ini memiliki kedudukan yang tinggi. Akhlak mulia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini mendorong kita sendiri, mendorong diri sendiri, ya, untuk kita selalu senantiasa berakhlak mulia, karena itu adalah bentuk sebuah kemuliaan juga, ya. Jadi definisi akhlak yang mulia itu ada banyak, beberapa yang didefinisikan oleh para ulama, ya. Demikian diantaranya itu beberapa ya, contohnya. Pertama, definisi akhlak yang mulia ini seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, "Faman ahabba minkum ayyuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah faltaqiti maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir." Ya. Barang siapa yang ingin dihindarkan dari api neraka dan ingin masuk surga, maka hendaknya ia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, ya, dan hari akhir, dan hendaknya ia bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang dicintai oleh mereka. Ya. Di hadis riwayat Muslim nomor 1844. Jadi maka definisi yang pertama yaitu seperti nasihat, amin nasa bima tuhibbu ayyu yu'amilu, ya, afwan, amin nasa bima tuhibbu ayyu amiluka bihi, ya. Jadi perlakukanlah orang lain seperti yang Anda ingin diperlakukan yang sama, ya. Jadi jika Anda senang didukung, misalnya didukung tatkala proses berhijrah, maka Anda harusnya mendukung proses hijrah orang lain juga, sama-sama mendukung. Jika Anda tidak senang dibully, dicaci maki, dicemooh misalnya, maka konsekuensinya memang yaitu Anda tidak boleh mencemooh orang lain, ya. Jadi kalau kita tidak mau dibully orang, tidak mau dicaci maki, maka kita juga jangan membuli orang, jangan mau mencaci maki orang. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan kalimat buruk dari kita, maka akan kembali lagi dengan hal yang sama, ya. Yang kedua, ini secara adabnya. Yang kedua, adapun definisi yang kedua, kata para ulama, beberapa ulama terdahulu, ya. Jadi akhlak mulia kepada sesama insan manusia, ya, itu memiliki 3 rukun. Jadi barang siapa yang memiliki atau terpenuhi padanya 3 rukun ini, maka ia telah melakukan akhlak yang mulia. Pertama, talaqatul wajh, yaitu murah senyum, ya. 2, bazlun nada, yaitu senang membantu orang lain. Yang ketiga, kaful azza, ya, yaitu tidak mengganggu orang lain. Nah, ini yang penting. 3 ini penting sekali. Ini akhlak, salah satu fondasi seseorang yang punya akhlak mulia, ya. Talaqul wajh, yaitu murah senyum, ya. Kedua, bazlun nada, yaitu senang membantu orang lain. Yang ketiga, kaful azza, ya, yaitu tidak mengganggu orang lain. Kemudian dalil dari Quran dan hadis tentang kewajiban memiliki akhlak yang mulia. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka laka khuluqin azim, dan sesungguhnya, ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi di surat Al-Qalam, ya, kewajiban memiliki akhlak yang mulia. Bisa dilihat di surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'alla khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Waalaikumsalam. Ya.
Jadi maka jika ingin berbudi pekerti yang agung, ya, maka hendaknya Rasulullah dijadikan sebagai panutan kita, idola kita, dan juga bagi oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 195 dan Ali Imran ayat 93 yang bunyinya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, ya. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, ya. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai, ya, orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Bismillah, la tahasadu wa la tanalajasu wa la tabakhulu wa la tadabaru wa la yabi badukum ala ba'id bad wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya, jadi janganlah kalian saling mendengki, ya. Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling tanajusi, menyakiti dalam jual beli, ya. Janganlah saling benci, janganlah saling membelakangi, mendiamkan maksudnya, membelakangi itu mendiamkan. Dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadi jadilah hamba Allah yang bersaudara, ya. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Karenanya ia tidak boleh berbuat zalim, ya. Karenanya ia tidak boleh berbuat zalim, ya, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Ya, takwa itu di sini Rasulullah mengisyaratkan kedadaannya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim, ya. Karena setiap muslim atas muslim lainnya, ya, itu haram darahnya, ya, hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum Teteh Mila, Masya Allah. Kaifahal, sehat selalu ya. Salam buat keluarga, salam buat semuanya, Masya Allah. Semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, anda lanjut kembali ya. Yang keempat, dari sahabat Abdullah bin Amri, ya. Bismillah. Dari sahabat Abdullah bin Amrin bin Ash, Rasulullah bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar-Rahman. Berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di bumi. Niscaya yang ada di langit akan mengasihi kalian, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, ya, dari sahabat Amrun bin Abbas Sabah, dia bertanya kepada Rasulullah, keimanan apa yang paling utama? Ya, maka Rasulullah menjawab, husnul khuluq, ya, yaitu akhlak yang baik. Ini hadis riwayat Ahmad. Keenam, Rasulullah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqu. Jadi sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, ya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat duduknya, ya, denganku pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya, ya. Ini hadis riwayat Tirmizi nomor 2018. Jadi hadis tersebut menjelaskan memang sebab seseorang dicintai oleh Allah, oleh Rasulullah, ya, yaitu dengan melakukan akhlak saja yang baik, ya. Kemudian yang ketujuh, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa abid sayyatal hasanata tamtuhaha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. Ya, bertakwalah dirimu kepada Allah dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut, ya. Dan bergaulah dengan manusia yang punya akhlak baik, insyaallah. Ini hadis riwayat Tirmizi nomor 1987. Kemudian yang kedelapan, dari Ummul Mukminah Aisyah, ia ditanya an khuluqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqalat kana khuluqu al-Qur'an. Aisyah ditanya perihal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menjawab,
akhlak Nabi Muhammad, ya, yaitu Al-Quran. Jadi akhlak Nabi Muhammad yaitu adalah Al-Quran. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi barang siapa yang membakar atau menghinakan Al-Quran, maka sama saja melawan perintah Allah dan mengganggu apa yang sudah Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Karena ini memang hadisnya sahih, ya. Akhlak Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, ya. Maka kita harus bisa mencintai, mentadaburi dengan baik, mempelajari Al-Quran, memahami artinya, dan tidak selalu jauh dengan Quran. Insya Allah Allah berikan kebaikan pada kita. Baik, selanjutnya dari sahabat An-Nawas bin Saman, Rasulullah bersabda, al-birru husnul khuluq wa itsmu ma haka fi nafsik. Ya. Jadi kebaikan yaitu melakukan akhlak yang baik. Alhamdulillah, khair. Kebaikan yaitu melakukan akhlak yang baik, sedangkan dosa yaitu sesuatu yang membuat was-was dalam dirimu. Al-birru husnul khuluq wa itsmu ma haka fi nafsik. Ya. Kebaikan yaitu melakukan akhlak yang baik, sedangkan dosa yaitu sesuatu yang membuat was-was di dalam dirimu. Ya, ini hadis riwayat Muslim.